Jika dinasti Han melahirkan sistem Imlek, maka dinasti Tang memberikan kehidupan. Kalender negara yang diwarisi dari masa sebelumnya tidak diganti, tetapi disempurnakan akurasinya. Pengamatan terhadap matahari dan bulan dilakukan lebih teliti. Kesalahan perhitungan hari dikoreksi dan penyesuaian musim dibuat semakin tepat. Dampaknya terasa langsung pada perayaan Imlek. Tanggal tahun baru menjadi lebih konsisten dan ritual istana mulai berjalan seirama dengan tradisi rakyat. Imlek tidak lagi terbatas sebagai upacara negara, melainkan berkembang menjadi perayaan nasional. Pada masa inilah Imlek benar-benar hidup. Hari libur mulai dikenal. Jamuan makan bersama menjadi suatu tradisi. Lampion menerangi ruang publik dan hiburan rakyat meramaikan suasana. Imlek mulai dipahami sebagai perayaan sosial dan budaya, bukan sekadar ritual kenegaraan semata. Pada masa dinasti Song, waktu tidak lagi hanya dirasakan, ia dihitung. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kalender mulai disusun menggunakan perhitungan matematika, bukan sekedar pengamatan visual langit. Siklus panjang bulan dan matahari dicatat secara sistematis, dan kesalahan jangka panjang mulai dikoreksi. Dampaknya terhadap Imlek sangat nyata. Penentuan tahun baru menjadi semakin akurat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, perayaan rakyat berkembang semakin beragam. Festival lentera, petasan, kunjungan keluarga, dan perayaan yang berlangsung selama beberapa hari mulai mengakar kuat. Pada periode ini, Imlek menjadi semakin presisi sekaligus semakin merayat. Bentuk perayaan yang mendekati Imlek modern mulai tampak jelas. Di bawah dinasti Yuan, cara manusia membaca langit mengalami perubahan besar. Pendekatan ilmiah lintas budaya, Tiongkok, Islam, dan Asia Tengah membawa metode observasi baru. Instrumen astronomi yang lebih canggih digunakan dan perhitungan berbasis geometri mulai diterapkan. Dari sinilah lahir kalender Sosi, salah satu sistem kalender paling akurat pada masanya. Perhitungan musim dilakukan dengan selisih yang sangat kecil dan tipis, hampir tanpa kesalahan. Dampaknya pada Imlek sangat signifikan. Tanggal tahun baru menjadi semakin stabil dan perayaan semakin tepat mengikuti siklus alam. Pada masa ini, kalender Tiongkok diakui sebagai salah satu yang paling akurat di dunia. Pada masa dinasti Qing, tidak terjadi revolusi besar. Yang ada adalah penyempurnaan. Ilmu astronomi barat mulai masuk dan dipadukan dengan tradisi Tiongkok. Perhitungan matahari dan bulan menjadi sangat presisi. Penyesuaian waktu dilakukan hingga ke menit dan jam. Dan sistem kalender semakin mendekati standar modern. Dampaknya terhadap Imlek adalah stabilitas. Tanggal tahun baru hampir tidak bergeser. Dan tradisi perayaan menguat dalam bentuk yang kita kenal hari ini. Reuni keluarga, doa kepada leluhur, dan pembagian ampau menjadi inti perayaan. Inilah bentuk Imlek yang diwarisi hingga zaman modern. Meski maknanya bergeser dari ritual agraris menuju perayaan keluarga dan identitas budaya, akar awalnya sebagai penanda siklus musim tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutupi oleh lapisan budaya yang terus bertambah dan berkembang. Penting untuk dipahami bahwa Imlek tidak diciptakan oleh satu dinasti. Imlek tidak muncul secara tiba-tiba. Imlek adalah hasil akumulasi sejarah panjang, ritual musim dan pertanian Yangsao, struktur ritual dan kosmologi Longsang, formalisasi negara dan kalender dinasti Shang, standarisasi kalender dinasti Han jauh setelahnya. Imlek modern adalah bentuk akhir dari tradisi yang berusia ribuan tahun. Seiring waktu, makna agraris Imlek mengalami pergeseran. Pada masa dinasti Tang hingga Song, perayaan rakyat berkembang dan Imlek tidak lagi semata ritual musim, melainkan juga perayaan sosial. Memasuki masa Ming hingga Qing, Imlek semakin berpusat pada keluarga dan tradisi rumah tangga. Di era modern, Imlek hadir terutama sebagai simbol budaya dan identitas. Namun makna agrarisnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertutup
ditutupi oleh lapisan budaya yang terus bertambah. Imlek tidak berubah, yang berubah hanyalah cara manusia memaknainya. Jauh sebelum lampion digantung, sebelum petasan dinyalakan, manusia telah menatap langit dan menunggu musim berganti. Imlek lahir bukan dari kemeriahan, melainkan dari harapan. Harapan akan tanah yang subur, musim yang tepat, dan kehidupan yang berlanjut. Dari ladang Yangsao ke istana dinasti Han hingga rumah-rumah keluarga hari ini, Imlek terus berjalan bersama waktu. Dan di balik semua gemerlap, Imlek masih menyimpan satu pesan lama. Hidup akan selalu dimulai kembali selama manusia mau mendengar Allah. Kongsi Fa Cai Xinian Kuai Le bersama Cakwepedia.